Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mani Zulwi, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi, NIM 19060045, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori dualistik dari resume yang telah saya buat dalam mata kuliah Pengetahuan Ekonomi Bangunan yang saya akan bagi pada beberapa poin di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mani Zulwi, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi, NIM 19060045, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang resume dari Pengetahuan Ekonomi Pembangunan, yaitu tentang teori dualistik yang saya akan bagi kepada beberapa poin bawah ini dan saya sekaligus akan menjabarkannya. Pertama yaitu tentang dualisme masyarakat. C.H.B. Boce, ahli ekonomi Belanda, adalah seorang pelopor yang mengembangkan teori tersendiri yang hanya cocok untuk diterapkan di negara terbelakang. Teori tentang dualisme masyarakat merupakan teori umum pembangunan masyarakat dan pembangunan ekonomi negara terbelakang yang terutama didasarkan pada hasil karyanya terhadap ekonomi Indonesia. Makna Dr. Boybem berpendapat bahwa dalam arti ekonomi masyarakat memiliki tiga arti, yaitu semangat sosial, bentuk organisasi, dan teknik yang mendominasinya. Saling ketergantungan antara ketiga ciri tersebut disebut sistem sosial. Masyarakat dualistik menjemuk, yaitu masyarakat yang memiliki sekaligus dua sistem sosial atau lebih. Mereka menggunakan istilah masyarakat dualistik. Boyke menggunakan istilah masyarakat dualistik untuk masyarakat yang menunjukkan ciri-ciri tersendiri di tengah sistem sosial yang sinkron dan telah dewasa. Masyarakat dualistik ditandai dengan adanya sistem barat impor yang lebih maju dan sistem pertanian pra-kapitalis pribumi. Ciri-ciri masyarakat dualistik. Ekonomi dualistik, ekonomi timur, ada dua ciri absolut. Sektor timur perekonomian dualistik yang membedakan dari masyarakat barat. Kebutuhan masyarakat timur adalah terbatas. Orang negara puas jika kebutuhan mereka terpenuhi. Rakyat lebih banyak terpengaruh oleh kebutuhan sosial daripada kebutuhan ekonomi. Barang lebih diukur melihat nilai peristiwa dari nilai kegunaannya. Karena tidak menentukan bahwa ekonomi timur ditandai dengan kurva penetapan usaha dan pengambilan resiko yang miring ke belakang. Tidak ada dapat diterapkan teori ekonomi barat. Menurut Boyke, teori ekonomi barat dimasukkan untuk mengeluarkan masyarakat kapitalis, sedangkan masyarakat timur adalah pra-kapitalis. Karena ekonomi timur mempunyai ciri dualistik, maka setiap usaha untuk mengembangkan pertanian pra-kapitalis mereka dengan mengikuti garis barat akan tidak hanya gagal, tetapi mungkin juga menyebabkan kemunduran. Selanjutnya ialah penilaian kritis. Teori Boyke mengenai pembangunan dualistik sangat dikencam oleh Profesor Benjamin Hickles atas dasar berikut. 1. Keinginan tidak terbatas. Pendapat Boyke bahwa rakyat ekonomi terdorong mempunyai keinginan yang terbatas atau kurva penawaran usaha dan pengambilan mempunyai resiko yang miring ke belakang, tidak didukung oleh pengalaman Indonesia sendiri. Buku lepas buah tidak terorganisasi. Ciri-ciri yang dikemukakan oleh buku mengenai buruh lepas timur sebagai tidak terorganisasi, pasif, dan diam adalah tidak konsisten dengan tumbuh kuatnya buruh organisasi di Indonesia, India, dan dimanapun. 3. Buruh timur bukan tidak mobil. Tidak mungkin menerima pandangan Boyke bahwa rakyat pada ekonomi timur enggan untuk meninggalkan era mereka. Kenyataannya, kehidupan kota selalu menyiapkan migrasi dari wilayah pedesaan. 4. Tidak khas ekonomi terbelakang. Boyke menganggap teori dualistiknya hanya untuk ekonomi timur, walaupun dia sendiri mengakui bahwa dualisme sosial juga hadir dalam ekonomi terbelakang, Afrika dan Amerika Latin, tapi tidak khas wilayah terbelakang. 5. Dapat diterapkan pada masyarakat barat. Berbagai ciri khas masyarakat timur yang digambarkan oleh Boyke menuntut higienis dapat juga diterapkan pada masyarakat barat. 6. Bukan suatu teori tetapi deskripsi. Dr. Boyke tidak berhasil menciptakan suatu teori sosial dan ekonomi yang khusus bagi ekonomi terbelakang. 7. Peralatan ekonomi barat dipakai di masyarakat timur. Sebagian peralatan teori ekonomi barat yang mendasari kebijakan fiskal moneter dan kebijakan lainnya ditujukan untuk mengharapkan ketidakseimbangan neraca pembayaran dapat diterapkan pada masyarakat timur dengan sedikit variasi. 8. Tidak memberikan pemecahan terhadap masalah pengangguran. Dualis menyatakan Boyke lebih banyak memusatkan diri kepada aspek sosial budaya ketimbang aspek ekonomi.
Kesimpulannya, sebenarnya problem penting di dalam kekurangan dualistik adalah problem penjadian persiapan pekerja yang memadai bagi tenaga buruh yang kurang pekerjaan yang ada dan akan datang. Lalu dualisme teknologi. Sebagai alternatif dualisme sosialnya, buku Dr. Higgins membangun teori dualisme sebagai teknologi. Teori Higgins mengenai dualisme teknologi memasukkan problem properti faktor sebagaimana diperbincangkan oleh R.S. Hughes dan kaitan dengan keterbatasan kesempatan kerja produktif yang ditemui di kedua pasar. Dalam perekonomian terbelakang tersebut sebagai akibat ketidaksempurnaan pasar, perbedaan kekayaan faktor, dan perbedaan fungsi produksi. Negara terbelakang sebenarnya ditandai dengan keseimbangan struktural pada tingkat faktor. Higgins membangun teorinya di sekitar dua faktor produksi dan dua sektor dengan kekayaan faktor dan fungsi produksinya. Profesor Higgins menelaah proses bagaimana dualisme teknologi cenderung mementingkan pengangguran dan pengangguran tersembunyi di dalam perekonomian dualistik. Dalam jangka panjang, kemajuan teknologi tidak membantu dalam mengatasi pengangguran tersembunyi. Kemajuan teknologi tersebut malah cenderung lebih memperbesar pengangguran dimaksud. Profesor Higgins berpendapat bahwa selama 2 abad terakhir hanya sedikit saja atau tidak terjadi kemajuan teknologi di sektor pedesaan, sementara di sektor industri terjadi kemajuan teknologi yang begitu cepat dan cenderung meningkatkan jumlah pengangguran tersembunyi. Lalu penilaian kritis dari Profesor Higgins, dualisme teknologi dampak lebih unggul daripada dualisme sosialnya. Buke yang realistis karena dualisme teknologi memperlihatkan bagaimana pengangguran tersembunyi secara berangsur-angsur timbul di sektor pedesaan masyarakat dualistik. Kekurangannya, satu, koefisien tidak tetap di sektor industri adalah tidak benar mengasumsikan koefisien teknik tetap di sektor industri tanpa pembuktian empiris. 2. Harga faktor tergantung pada kekayaan faktor. Teori ini menunjukkan mengapa kekayaan faktor dan perbedaannya fungsi produksi menyebabkan kenaikan pengangguran tersembunyi di sektor pedesaan. Ketiga, mengabaikan faktor kelembagaan. Lebih dari itu, ada beberapa faktor kelembagaan dan kejuangan yang juga mempengaruhi properti faktor, namun diabaikan oleh Higgins. Lalu yang keempat, mengabaikan pengangguran teknik penyerap buruh. Pasar padat modal perlu digunakan di sektor industri sama sekali mengabaikan penggunaan teknik lain yang menyerap buruh atau semua teknik yang diimpor tidak bersifat menyerap buruh. Lalu yang terakhir, kekurangannya ialah besarnya dengan surat pengangguran tersembunyi tidak jelas. Higgins tidak mengeluarkan sifat pengangguran tersembunyi di sektor pedesaan dan penawaran buruh yang terlebih di sektor industri. Tidak pula menunjukkan seberapa luas sebenarnya pengangguran tersembunyi yang timbul akibat dualisme teknologi. Mungkin sekian menjelaskan tentang dari teori dualistik dari mata kuliah pengantar ekonomi ilmu. Jika ada salah saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.